Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anakku kelas 3 yang saya sayangi, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan sehingga dipertemukan kembali pada suasana new normal COVID-19, sehingga kita masih bisa belajar kembali melalui jaringan virtual ini. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar pelajaran keempat, materi tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Baik, anak-anakku, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi, apakah kalian ingin hidup tenang, bahagia dunia akhirat? Ya, jika ingin hidup tenang, maka perbanyaklah melakukan perbuatan terpuji. Perilaku terpuji pasti akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku terpuji juga akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Banyak sekali perilaku terpuji yang sudah kita lakukan setiap hari. Tetapi pada pembelajaran ini kita akan belajar perilaku terpuji, yaitu tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Anak-anakku yang saya sayangi, dari ketiga perilaku terpuji tersebut, kita akan mempelajari perilaku terpuji yang pertama, yaitu tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, siswa dapat memahami arti perilaku tanggung jawab. Kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku tanggung jawab. Ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, coba amati gambar di samping. Amati gambar berikut. Gambar 4.5 itu gambar apa? Ya, benar. Gambar 4.5 gambar seorang siswa sedang membersihkan halaman kelasnya. Ada seorang siswa yang membersihkan kaca jendela, ada yang menyapu, dan ada yang membuang sampah ke tong sampah. Coba amati lagi gambar 4.6. Itu gambar apa? Ya, benar. Gambar 4.6 gambar sekelompok remaja sedang membuang sampah ketika sedang bermain di taman atau kebun. Berarti dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan tentang pencerminan perilaku tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Misalnya, tugas seorang siswa adalah belajar. Akibat atau manfaat dari belajar itu apa? Ya, benar. Ketika ditanya guru, pasti bisa menjawab. Anak-anakku, coba perhatikan. Di sini ada beberapa macam perilaku tanggung jawab.
pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu apa? Misalnya menjaga kesehatan dan giat belajar. Apalagi sekarang di masa new normal COVID-19, kita wajib mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Tanggung jawab terhadap orang tua itu apa? Yaitu antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan itu apa? Antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Anak-anakku, tadi Bapak sudah menyampaikan materi perilaku terpuji, yaitu tanggung jawab. Apa ada yang ditanyakan? Ya, Bapak sudah menyiapkan latihan soal. Silakan kalian jawab, kemudian hasil jawaban kalian nanti silakan dikirim ke guru agama kalian. Anak-anakku, coba perhatikan kembali. Di sini Bapak ingin menyampaikan perilaku terpuji yang kedua, yaitu sikap tawadhu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, siswa dapat memahami arti sikap tawadhu. Dua, siswa dapat menyebutkan contoh sikap tawadhu. Ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak coba amati gambar di samping. Gambar 4.7 itu gambar apa? Gambar 4.7 adalah gambar seorang bapak yang sedang memberikan sedekah makanan di waktu malam kepada orang yang membutuhkan. Coba lihat gambar 4.8 itu gambar apa? Ya benar, gambar 4.8 gambar tanaman padi yang sudah berisi sehingga merunduk. Pada gambar tersebut ada penjelasan, ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah, ia berdiri tegak. Setelah berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Berarti dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan tentang pencerminan sikap tawadhu. Anak-anak, tawadhu itu apa? Ya, tawadhu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawadhu pasti tidak sombong dengan kelebihannya. Dapatkah kamu memberi satu contoh perilaku tawadhu?
Tawadu berbeda dengan malu atau minder. Tawadu misalnya mengucapkan kata-kata yang baik, lemah lembut, dan tidak menggurui. Tidak mendahului orang yang lebih tua ketika berebut giliran. Sederhana dalam berpakaian. Sedangkan malu atau minder itu menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas atau memimpin suatu kegiatan. Selalu enggan menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan. Jadi jelas tawadu berbeda dengan malu atau minder. Anak-anakku, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Barusan Bapak sudah menyampaikan materi perilaku terpuji tentang tawadu. Untuk menguji kemampuan kalian, Bapak sudah menyiapkan latihan soal lagi tentang sikap tawadu. Silakan kalian jawab, kemudian hasil jawaban kalian nanti dikirim ke guru agama kalian. Anak-anakku yang saya sayangi, perilaku terpuji yang ketiga adalah peduli. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain: 1. Siswa dapat memahami arti perilaku peduli terhadap sesama. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, coba amati gambar di samping. Gambar 4.9 itu gambar apa? Ya benar, gambar 4.9 gambar seorang anak laki-laki sedang menenangkan supaya berhenti menangis. Coba amati lagi gambar 4.10. Itu gambar apa? Ya benar, gambar 4.10 gambar seorang siswa sedang memberikan bantuan kepada temannya yang membutuhkan. Berarti dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan tentang pencerminan perilaku peduli. Coba perhatikan kembali, peduli itu apa? Ya, peduli berarti memperhatikan atau menolong. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah juga akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Di sini ada beberapa upaya dalam menanamkan kepekaan untuk saling tolong-menolong. Pertama, memberikan santunan kepada fakir miskin, orang tua, dan jompo. 2. Mengangkat anak asuh. 3. Memberi bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. 4. Membangun sarana umum atau jalan. Dan 5. Mencari upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Anak-anak, Bapak sudah menyampaikan materi perilaku terpuji yang ketiga, yaitu perilaku peduli. Apa ada yang ditanyakan? Ya, Bapak sudah menyiapkan latihan soal lagi tentang perilaku peduli. Silahkan kalian jawab, kemudian hasil jawaban kalian nanti silahkan dikirim ke guru agama kalian.
Anak-anakku yang saya sayangi, demikian pemaparan materi pelajaran keempat tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang beriman selalu istiqomah dalam mengamalkan perilaku terpuji, yaitu tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.